Ya karena aku pikir juga ini mahasiswa itu juga banyak tanya berulang-ulang gitu. Ngobrol cu, ngobrol bareng Johannes. Oke, selamat pagi. Ini mencoba melakukan ngobrol-ngobrol bareng alumni. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Listen Prima. Ini jujur cari cari apa? CV-mu yang terakhir di internet agak kesulitan. Jadi justru keluar justru yang ini. Oh gitu, memang nggak dipublish sih Pak. Baik yang di apa di Dikti dan segala macam, yang di Unsri juga kayaknya belum update ya. Iya, yang di Dikti malah kalau nggak salah masih tugas belajar, padahal pengaktifan udah keluar udah. Ya itu biasalah agak telat. Tapi ini yang kayaknya yang paling menggambarkan seorang Kristen Prima. Dapatnya juga saya juga udah lama sih lihat ini, tapi terus kemudian cari-cari lagi, oh wah kok ternyata dapat. Oke. S1 di Unsri pasti, S2 di Adelaide, S3 di Hanover. Luar biasa. Sedikit dong cerita dong. Saya stop share. Yang Adelaide dulu. Ceritanya bagaimana tiba-tiba bisa ke Adelaide. Itu berapa tahun setelah kamu lulus ya? Saya lulus kan di ini Pak di Desember ini sudah ya, di Desember 2007. Terus di kurang dari setahun sih, itu sekitar November 2008 saya gabung dosen kan Pak. 2008 gabung dosen. Terus nah dari situ kan saya masih S1 kan waktu itu kan Pak, masih S1. Formasi S1 masih bisa ya? Iya, saya terakhir penerimaan dosen formasi S1. Jadi sebenarnya dosen-dosen yang angkatan di bawah saya itu umurnya lebih senior dari saya tetap, karena semuanya kan S2 sekolah itu kan minimal. Nah, jadi kan pada saat itu kan Pak, bahwa lepas dari keinginan sendiri juga ada tuntutan bahwa dosen harus segera S2. Jadi pada saat itu saya berpikir bahwa saya harus segera sekolah ini. Sementara kalau biaya sendiri saya nggak mungkin bisa. Jadi saya berburu beasiswa dan di banyak momen dan di banyak acara juga, di beberapa acara juga saya selalu sharing bahwa saya dari TK sampai S1 bisa dikatakan di Palembang. Jadi ketika pada saat S1 kan ada 2 kelompok nih Pak ya, kalau S1 di Layo itu kan ada bukit sama pasar. Nah, saya gerombolan pasar nih. Kalau pasar itu kan rutenya pasti selalu lewat Ampera, Pak, lewat jembatan Ampera. Jadi tiap pagi, sore pasti lewat jembatan Ampera. Setiap kali saya lewat jembatan Ampera, dalam hati saya selalu berpikir, Tuhan kasih saya kesempatan untuk keluar dari rute ini. Karena sebenarnya ada dasarnya karena kekecewaan juga, bukan sama sekali tidak bersyukur. Wah, sebenarnya saya dari SMA sebenarnya pengennya waktu itu sekolahnya ke luar, tepatnya Jogja, karena kakak saya pada saat saya dari SMP, kakak saya udah kuliah di UGM. Nah, kakak saya itu selalu menyusupi saya, ayo sekolah di sini gitu. Jadi pada saat saya SMP, saya bilang saya SMA mau di Jogja. Terus orang tua saya bilang pada saat itu terlalu cepat, karena kebetulan saya anak bungsu. Kalau SMA terlalu cepat katanya, nanti kuliah saja gitu. Nah terus ternyata pada saat saya mau kuliah, orang tua saya, almarhum bapak saya itu sakitnya fatal, terus secara ekonomi beralih ke kakak tertua saya. Jadi otomatis saya harus tahu diri lah Pak ya. Jadi mesti perhitungan juga ya. Ya jadi kalau memang mau kuliah, bahwa saya nggak ada pilihan selain di Unsri, karena pertimbangan pertamanya ya biaya. Gitu. Jadi pada saat jadi balik lagi ke setiap kali lewat jembatan Ampera, saya bilang Tuhan kasih saya kesempatan untuk keluar dari kota inilah gitu ya. Karena Ampera kan ikonnya gitu. Dan akhirnya pada saat itu
2008 saya diterima dosen dan mau nggak mau saya harus segera sekolah dan saya mulai cari beasiswa. Dan pada saat itu ya karena memang rezekinya Pak ya, gimana pun juga kalau ya jatahnya ada yang mengatur gitu Pak ya. Dan beasiswa yang pertama kali saya ikuti dan beasiswa yang pertama kali dibuka pada saat itu adalah ADS, sekarang AAS, Australian Development Scholarship. Nah, jadi saya langsung apply di sana, nggak langsung persiapan sekitar 1 tahun karena persiapan kan banyak kayak IELTS dan sebagainya, dokumen dan sebagainya. Saya juga harus les lagi IELTS, jadi saya les 3 kali seminggu, pulang dari ngajar saya les IELTS segala macam. Terus tes pertama dan alhamdulillah lulus. Itu kan jujur di luar ekspektasi saya. Tentu saya berharap gitu, sangat berharap, tapi saya juga nggak nyangka bahwa saya first trial tapi langsung bisa dapat itu buat saya luar biasa sekali. Kalau udah rezeki nggak kemana ya. Iya benar-benar rezeki nggak. Dan iya benar, dan pengumumannya itu di tahun 2011 akhir. Tapi kan kalau beasiswa ada program persiapan dan sebagainya, sekitar kurang lebih 1 tahun lah Pak ya proses dokumennya, dan saya harus di program persiapannya juga di Jakarta. Jadi 2012 saya udah nggak di kampus, saya udah persiapan 2012 akhir pengumuman 2010-2011, persiapan 2012 langsung berangkat. Ini yang menarik sih sebenarnya, saya dengan dirimu itu nggak ketemu di kampus ya. Kamu 2007 lulus ya? Iya. 2007 lulus, saya 2006 baru masuk. Jadi dosen muda yang di ujung, paling ketemu muka nggak pernah ya? Masih Pak, udah di akhir. Seingat saya pernah 1 kali studio ya. 1 kali studio? Iya, seingat saya pernah studio deh Pak sama Bapak. Cuma memang 1 kali apa atau mata kuliah gitu pernah. Kalau kayaknya enggak, ya kita sama-sama lupa udah lama. Ya, atau mata kuliah kali Pak ya. Tapi seingat saya kuliah. Iya ada kelas yang sempat sama Pak itu ya. Tapi memang pada saat itu Pak Jo masih fresh banget gitu. Masih baru. Iya, baru banget emang. Masih dikandangkan di dekanat kan. Ya. Selama 1 semester, udah gitu seingat saya sih angkatanmu itu persiapan untuk KKL ke Malaysia itu aja. Malaysia benar. Ini yang aku ingat itu karena kan aku dampingi Pak Dekan ya, beberapa administrasi dan segala macam. Jadi ya lumayan kenal sih beberapa di angkatanmu itu, terutama yang panitia untuk berangkat ke KKL itu. Iya. Kemudian 2008 ya kamu mulai ngajar ya? Iya, 2008 kamu masuk, aku keluar. Iya. Aku studi lanjut lagi kan ya, itu yang silang-silangan gitu jadi. Oke, tapi ini itu kan berarti memutuskan untuk sekolah lanjut memang dari dalam, dari keinginan lama. Karena kondisi dan segala macam, akhirnya baru bisa setelah jadi dosen. Nah, ini mengulik agak lebih jauh lagi. Bagaimana kemudian menyampaikan ke keluarga kalau saya mau sekolah, dan tiba-tiba keputusan sekolahnya itu kan memang ada kesempatan untuk keluar negeri. Sementara selama hidupnya, katakanlah selama hidupnya itu masih di Palembang, itu gimana memutuskan? Itu kan benar-benar kalau buat saya itu menabrak mental block gitu kalau istilah sekarang kan. Keluar dari zona nyaman yang blank banget kan pasti. Iya, pada saat sebenarnya di akhir S1 saya sudah bilang keinginan saya ke orang tua terutama bahwa saya mau S2. Tapi langsung dikat bahwa itu tidak memungkinkan karena biaya itu. Jadi saya sudah didoktrin bahwa begitu kuliah carilah kerja gitu. Ya saya tahu motivasinya bukan karena mematikan keinginan saya, tapi supaya saya bisa lebih mandiri gitu. Karena tidak ada yang bisa menjamin ke depannya gitu kan. Terus pada saat saya tes sana sini cari kerja dan terus mendapatkan dan akhirnya mendapat kesempatan dosen, menurut saya
enough dan saya harus bergerak untuk cita-cita saya yang lainnya. Jadi ketika saya ikut beasiswa dan sebagainya, keluarga sangat mendukung karena memang itulah satu-satunya cara gitu ya. Dan mereka tahu bahwa saya punya kewajiban untuk harus segera sekolah. Tapi kan sekolah itu kan, ini saya nggak tahu ya. Apakah ada di keluarga besarmu itu yang pernah sekolah di luar Indonesia? Salah satu kakak saya yang tadinya yang alumni UGM tadi itu pada saat itu sudah menetap di luar negeri, tepatnya di Swedia. Jadi sudah ada apa ya, pengalaman lah. Jadi nggak asing. Iya, sebenarnya iya. Dan pada saat saya apply ke Australia juga, tapi dia kan bersama keluarga, Pak ya, agak beda ya sebenarnya gitu kan. Pada saat saya apply ke Australia, saya juga apply ke Swedia. Alasannya karena ada kakak saya. Tapi saya juga lulus di Swedia, tapi tanpa beasiswa. Nah sebenarnya kakak saya dalam tanda kutip akan membantu, tapi keluarga saya tidak setuju. Karena biar gimana pun akan menjadi beban baru. Dan untungnya itu tidak menjadi pembahasan besar karena di Australia saya lulus. Dan keluarga pada saat itu juga sangat mensyukuri itu gitu. Karena memang sekolah dan beasiswanya jelas gitu. Dan mereka tahu juga selama ini yang saya mau adalah itu, dan semuanya karena sebelumnya juga ketika saya bicarakan bahwa saya harus segera S2, keluarga saya juga sempat dalam tanda kutip juga pusing gimana caranya masuk S2 ini, dan mereka juga jadi kayak pembahasan rapat keluarga, Pak. Iya, karena kalau misalnya waktu itu pembahasannya gini, kalau di UGM berapa biayanya, kalau di UI berapa gitu. Iya, karena sebelum saya lulus itu dan semuanya ada hitung-hitungan, dan waktu itu sudah ya belum ada cara solusinya, belum ada, tapi sudah ada pembicaraan itu hitungan itu. Tapi alhamdulillah ketika ada berita lulus di Australia, ya mereka sangat bersyukur. Cuma ya memang ya dikhawatirkan pasti gitu loh. Tapi karena bahwa stafnya almarhum kakak sepupu saya itu ada alumni ATS. Jadi ada track record lah, ada pengalaman. Ya, jadi karena sebenarnya yang paling khawatir itu mungkin almarhum kakak gitu ya. Karena dia tahu posisi saya kan, ya stigma anak bungsu itu kan beda kan Pak ya. Dan yang paling mungkin karena orang tua saya tuh nggak kebayang gitu Pak ya, sekolah negeri itu kayak apa, makanya jadi mereka tuh kurang khawatir karena nggak kebayang, gimana mau khawatir orang nggak ada bayangan gitu kan. Nah justru almarhum kakak waktu itu banyak bertanya kan, nanti gimana, cuma akhirnya karena memang ada stafnya yang sudah duluan ADS dan alumni udah pernah, dan dia dapat gambaran dari stafnya itu dan sangat terbantu, dan akhirnya almarhum kakak juga sangat optimis dan ya karena tahu bahwa program itu bagus, terus terjamin dan sebagainya. Ini kan cukup jujur, saya mengamati ada beberapa alumni yang pergerakannya luar biasa, dan salah satunya dirimu itu yang berani keluar, cewek bungsu baru lulus itu kan hitungannya fresh kan Mas Yan, fresh graduate, ngajar belum apa ya, kalau istilahnya belum mapan lah kan masih berapa, terus langsung sekolah ke Australia, keluar, yang itu kan benar-benar di dunia lain gitu kan. Katakanlah kalau kuliah di Jogja atau Jakarta atau Bandung, oke lah masih ada, kalau sengsara itu larinya gampang gitu. Kalau ke Australia itu kan benar-benar ini gimana gitu, makanya jadi pengen tahu gitu. Ya pergolakan ternyata kan memang ada gambaran, ada saudara, ada banyak bantuan lah, karena banyak bantuan. Kemudian ketika pertama kali di Australia, gimana adaptasinya? Apakah sempat shock culture apa enggak? Kalau pas pertama datang ke Australia ya kayak orang anak kampung baru dilihatin ke kota besar gitu. Saya tuh ya pasti sangat bersyukur kok ternyata begini gitu ya. Tapi kan sebelumnya kan kita ada program yang saya bilang tadi berbulan-bulan di Jakarta, semuanya sudah well prepare.
kebudayaan mereka seperti apa, bahkan sampai sistem transportasi. Bahkan diinformasikan bahwa kalau di Australia itu pakai kaos kaki terus pakai sendal itu aneh gitu loh. Jadi jangan lakukan itu. Nah, maksud saya informasinya sampai sedetail itu. Sampai hal-hal kecil itu. Benar, iya. Yang apa ya, tidak banyak tahu ya ketika proses persiapan itu, yang ternyata sampai sedetail itu. Saya pikir kan bayangan saya itu persiapan bahasa. Iya. Mereka persiapannya memang akademik dan non akademik, ada culture, termasuk culture. Jadi kalau misalnya nunjuk tangan kanan atau tangan kiri ya boleh nggak gitu, semuanya sampai di situ kita punya. Dan gurunya juga native. Jadi makanya saya juga sangat bersyukur bahwa saya kesempatan pertama dapat beasiswa itu, karena beasiswa itu benar-benar karena memang sudah salah satu beasiswa tertua yang ada di Indonesia. Jadi mereka sangat well prepared. Jadi begitu datang tentu sangat excited, tapi secara umum tahu kan sudah dasarnya ada. Dan bedanya kalau dengan S3, kalau di S2 ini kan beasiswa kita itu banyak orang Indonesianya dan per gelombang gitu. Jadi satu angkatan saya itu saya nggak sendirian. Berapa orang? Kalau peserta yang daftar itu bisa sampai ratusan ribu. Tapi yang lolos itu dan berangkat lolos itu kan sering kali tidak berangkat. Sekitar 300 menyebar ke menyebar seluruh Australia, dan di kota saya di Adelaide itu waktu itu sekitar 13 orang. Ya, jadi walaupun saya termasuk relatif yang paling muda pada saat, tapi nggak sendirian gitu. Jadi kita cari rumahnya sama-sama. Terus dari pihak kampus juga mereka sangat welcome. Bukan itu ya, dormitory. Enggak, kalau di situ enggak ada, dia rata-rata bentuknya apartemen. Jadi tapi mereka kan di sana ada pusat informasi segala macamnya. Jadi kita tinggal menyesuaikan budget dan sebagainya. Pada saat tiba dijemput oleh pihak universitas dan sebagainya. Kalau culture shock sih menurut saya pribadi sih enggak, yang agak shocknya itu justru academic shock. Ini seru ini. Iya, karena saya pribadi lebih kurang sekitar 1 semester butuh waktu penyesuaian untuk cara belajarnya. Itu masalah akademik, biarin orang lain nanti yang mengulasnya. Tapi sebagai seorang anak bungsu perempuan pertama kali ke luar negeri, bukan pertama kali studi di luar negeri kan, kalau pertama kali kan pernah ke Malaysia, minimal ke mana itu. Malaysia sih memang bukan luar negeri sih kalau saya pikir, masih ngobrol apalagi rombongan kan. Tapi udah punya paspor apa ya? Nah, ya itu minimal udah punya paspor gitu. Jadi kalau ke Australia terus bungsu cewek, masih bujang lagi waktu itu kan masih sendiri. Ketika proses adaptasinya, ada hal-hal yang menarik nggak di situ? Artinya tadi memang ada masalah kan, tapi relation dengan orang di sana mereka cukup terbuka atau gimana? Kalau di Australia, apalagi ketika saya sudah pengalaman di Jerman gitu, jadi kan saya otomatis membandingkan. Kalau di Australia itu waktu saya belum tahu juga di Jerman kayak apa, misalnya mereka itu mungkin karena letaknya, karena mereka tuh dikelilingi oleh orang Asia. Jadi mereka budayaannya juga menurut saya juga hampir blend. Iya, udah blend, dan mereka punya kebudayaan mereka sebagai budaya. Tapi mereka tuh tahu persis gitu loh orang Asia tuh kayak apa. Dan mereka tuh menurut saya ya banyak sekali adaptasi dengan orang Asia. Misalnya ketika di jalan otomatis akan mengucapkan good morning, good afternoon, terus senyum. Dan menurut saya itu cuma bisa ditemukan di Australia. Ya karena Australia itu kan kedudukannya unik. Isinya orang katakanlah orang Eropa, makanya Eropa atau Amerika yang kecuali yang aslinya ya. Dan mereka kedudukannya jauh dari negara asalnya kan. Iya. Jadi secara budaya juga mereka kayak ya ini di beberapa konferensi, beberapa
kebetulan saya juga yang di sejarah arsitektur itu kan juga unik, ilmu bukan Australia itu unik. Iya, dan secara geografis juga mereka unik gitu, dan punya 4 musim dan sebagainya. 4 musim yang dirimu yang lebih dekat ke Indonesia. Iya, enggak, saya yang di selatan. Kalau Oh, dekat di selatan, Indonesia, oke. yang dekat Indonesia itu Perth, Perth. arah. Lumayan deh, lumayan. Bedanya juga lumayan tinggi. Iya. Itu gimana proses adaptasinya? Kamu berangkat sampai sana di bulan apa? Waktu itu summer, kami nyampainya summer. Summer, tapi summernya Australia kan kebalik. Beda, iya. Eropa. Iya beda. Sempat apa ya, excited pasti ya ketika winter segala macam. Itu gimana sih serunya pertama kali lihat salju? Kalau di Australia saljunya itu momentum bener gitu loh. Ada cuma sekali 2 kali dan ada tempat yang khusus gitu loh. Tapi ya excitednya itu karena perpindahan cuaca itu kan bener-bener jadi hal baru buat kita gitu. Terus tinggal di apartemen, terus berteman dengan orang-orang tanda kutip bule gitu kan, terus diajar sama orang-orang bule gitu kan. Sebenarnya ya sangat excited. Terus teman-temannya juga ketika bertemu kan di kelas jadi macam-macam, mulai dari Asia, terus juga orang lokal sendiri dan macam-macam. Dan di situ kita sharing banyak hal gitu. Dan itu menurut saya pengalaman yang luar biasa yang baru pertama kali saya dapatkan, dan itu luar biasa. Adelaide itu termasuk apa, universitas yang cukup tua ya, 1874. Jadi kalau di Australia itu Pak, dia ada Big Ten University. Nah, Adelaide salah satunya. Iya, ini tercatat juga ada, saya nggak salah Nobel Prize juga dia pernah dapat kan. Oke. Itu yang menarik gitu loh. Berarti kan yang tidak hanya orang Asia, jadi seluruh dunia ya kalau nggak salah. Iya bisa dikatakan begitu, dengan berbagai macam warna kulit. Itu luar biasa. Serunya kuliah di luar kan gitu ya. Iya, yang pertama yang mungkin tidak kita dapatkan kalau sekolah di dalam negeri ya itu, karena kita bertemu dengan berbagai macam campuran orang dengan berbagai macam jenis kebudayaan, itu luar biasa. Oke, nyambung terus ke Hanover. Oke. Setelah selesai dari Adelaide tahun 2012 akhir. Selesai 2011 awal mulai kuliah, pas 2 tahun. 2012 akhir selesai. 2012 akhir selesai, balik ke kampus langsung 2013 menikah, married, terus di 2013 kan menikah ya langsung. Iya, 2013 awal married, terus 2013 akhir dianugerahin anak langsung. Terus 2014 berangkat lagi. Jauh kan rasanya. Harusnya begitu kan, cuma harusnya begitu. Cuma akhirnya saya batalin, terus sempat istirahat dulu, tapi nggak pernah kami, istilahnya itu apinya nggak kami padamkan, cuma kami kecilkan saja dulu. Terus sudah ketika anak sudah mulai menurut saya sudah mulai besar lah, 2 tahun lebih, saya mulai bergerilya untuk mencari beasiswa lagi. Terus berangkat 2017. Ini 2017 awal. Kalau waktu di Adelaide, berangkat ke Australia kan karena keinginan sebagai putri Palembang yang ingin melihat dunia lah, karena seperti itu. Iya. Ketika yang di Jerman ini kan ceritanya lain. Lain. Itunya apa? Gregetnya akhirnya memutuskan, oke, aku harus S3 dan kalau bisa di luar. Sebenarnya sebelum menikah saya sudah bilang ke suami saya, pada saat itu pacar, saya bilang sorry agak potong. Pacar itu sebelum berangkat. Ini yang nggak jelas sampai sekarang. Sebelum berangkat ke
Australia atau artinya kalian sudah menjalin hubungan sejak S1? Sejak akhir S1. Sejak akhir S1. Ya, setelah itu. Iya, dengan segala dinamikanya ya Pak. Ya, okay. Artinya kan gini, katakanlah sudah ada kontrak tanda kutip ya. Ada kesepakatan lah, bukan kontrak kayak ada kesepakatan bahwa memang ada Nah, ketika memutuskan untuk S3 keluar itu gregetnya apa? Karena anak sudah, lihat dunia minimal Australia sudah, menikah sudah. Ya kan pasti ada greget lain yang kemudian mendorong. Ya, saya juga pernah menuangkan ini dalam tulisan singkat sih, bahwa sebetulnya Pak, cita-cita saya itu dari kecil lah, bisa dibilang dari SMP, cita-cita saya itu pengen sekolah yang tinggi gitu. Apapun profesinya saya, karena saya merasa bahwa kemampuan saya itu belajar. Iya, kemampuan saya itu belajar. Saya bisa belajar ketika saya tertarik, saya bisa belajar dengan cepat. Jadi saya pikir bahwa itu kemampuan saya, dan jadi cita-cita saya mau saya kaitkan dengan kemampuan saya. Akhirnya pada saat sebelum menikah juga, dan saya merasa bahwa dengan mendapatkan kesempatan berprofesi sebagai dosen, saya punya tiket untuk itu. Ya. Jadi ketika saya mau memaksimalkan itu, dan saya tahu juga bahwa sebagai dosen juga kita punya tanggung jawab juga untuk terus mengembangkan ilmu sampai pada tahap maksimal gitu. Walaupun kita tahu sebenarnya setelah itu pun ada tahapan lain. Tapi maksud saya secara formalnya. Jadi ketika sebelum menikah juga saya mengatakan kepada suami saya untuk disampaikan dengan keluarga besarnya sebenarnya maksudnya. Karena kalau dia pribadi, dia tahu persis apa yang saya mau. Ya, karena, harus kesepakatan dua keluarga besar ya. Iya, karena ketika sudah menikah tentu saya tidak hidup untuk diri saya sendiri atau cuma untuk orang tua saya sendiri gitu. Jadi saya bilang bahwa apapun kondisinya nanti, saya harus S3. Terus saya bilang gini, karena saya sudah S2 di luar negeri, maka S3 saya sebaiknya juga di luar negeri. Bukan karena yang pertama pertimbangannya karena linearitasnya dan karena sistem pendidikannya. Dan ketika sudah lulus dari S2, terus terang saya lebih terbiasa, tapi mungkin dengarnya agak sombong, tapi kenyataannya begitu Pak. Sistem bukan sombong, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Iya, karena saya bilang begini, karena saya sudah terbiasa dengan belajar salah satunya yang paling signifikan menurut saya dengan cara menulis, dan saya mau memelihara itu, karena kita tahu juga bahwa dinamika kedepannya juga kemampuan menulis dalam bahasa Inggris dan sebagainya itu juga jadi hal yang sangat mutlak, dan saya sampaikan kepada suami. Terus itu sebelum menikah Pak ya. Jadi kami tidak membuat kontrak di depan notaris. Kesepakatan. Makanya yang luar biasa itu suamimu. Benar. Sebenarnya dialah pemenangnya sebenarnya. Jadi saya bilang bahwa apapun kondisinya bahwa saya harus S3. Tapi tentu kapan waktunya itu kita bisa bicarakan. Karena saya yakin dia memahami itu. Karena pada saat saya pulang dari S2, saya bawa LOE dari bukan University of Adelaide, tapi masuk di kota Adelaide, University of South Australia. Oh iya, pernah. Iya, dan pada saat itu rencana saya bahwa saya akan membawa LOE itu untuk beasiswa degree, karena itu tanpa beasiswa. Nah, pada saat itu saya mengajukan sebenarnya baik ke keluarga saya dan juga ke suami saya pada saat itu bahwa saya akan lanjut dulu S3. Kita menikah, tapi setelah itu saya akan lanjut S3. Nah, terus heboh pasti. Iya, sebelum saya mendiskusikan itu lebih lanjut kepada suami saya, keluarga saya juga yang menyatakan jangan. Karena juga suami saya sebenarnya sudah menang juga duluan di hati keluarga saya gitu.
Dan pada saat itu juga nggak cuma dari orang tua saya, tapi juga dari kakak-kakak saya juga. Saya kan punya banyak kakak perempuan juga. Saya juga diingatkan juga sama kakak-kakak perempuan saya juga bahwa kalau kalau berpikirnya yang lain tidak akan ada habisnya gitu. Dan orang tua saya akhirnya juga mengatakan begini, setelah menikah dalam tanda kutip terserahlah mau kemana, tapi menikahlah dulu. Ya karena orang tua saya juga, terutama ibu saya juga cerminan masyarakat Indonesia yang sangat original ya Pak ya, bahwa perempuan dengan status yang kalau belum menikah itu belum jelas statusnya gitu. Iya, belum jelas statusnya, apalagi mau sekolah, katanya mau sekolah tinggi-tinggi untuk apa kalau nggak punya keluarga. Itu ibu saya dan saya yakin itu juga cerminan dari seluruh orang tua di Indonesia. Ya itu makanya itu juga alasan saya kenapa saya ingin ngobrol, kemudian mendokumentasikan obrolan ini, karena stigma ya, kalau di Jawa itu ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh nanti juga hanya di dapur tanda kutip ya. Iya. Terus yang menarik, sorry saya share screen lagi, ini bukan karena Dian Sastronya ya, tapi karena saya miripnya juga Pak ya, bukan ya. Amin. Tapi karena ininya itu loh, entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi, karena dia akan menjadi ibu yang cerdas dan melahirkan anak yang cerdas pula. Ini yang buat saya agak betul. Kayaknya saya perlu ngobrol dengan beberapa alumni yang buat saya luar biasa itu, kenapa kemudian jadi tertarik, dan terutama yang S3 ini. S3 itu kan ceritanya lain kan. Lain sekali, luar biasa. Kalau S2 oke lah, berangkat sendiri dengan menggebu-gebu lihat dunia. Tapi kalau S3 itu kan apa ya, perundingannya itu pasti alot sekali, Pak. Pasti alot sekali, dan ya sedikit banyak kamu udah mengatakan. Kemudian apalagi kemudian bawa anak yang masih balita, 2 tahun. Pada saat itu ya 2 tahun lebih pada saat itu. Itulah, kebayang nggak ketika mau berangkat atau ketika mengurus itu, kebayang nggak hal-hal yang akan mendera, atau udahlah ditabrak dulu, nanti kita lihat, toh punya pengalaman di sana. Gimana Pak? Dari dirimu, bukan dari keluarga ya. Kalau keluarga oke, sedikit banyak tadi udah ada cerita perundingannya dan segala macam. Nah dari dirimu, perlawanan atau ada, pasti di dalam kan ada kayak pertentangan. Sebenarnya keputusan untuk membawa anak itu setelah tahu kenyataannya gitu Pak ya, bahwa kami nggak bisa berangkat dalam formasi lengkap, maksud saya suami, anak dan saya, itu idealnya Pak ya, dan diimpikan oleh seluruh mahasiswa S3 gitu. Dan ketika mendapati bahwa itu agak sulit kami wujudkan, terutama di awal-awalnya, dan ketika saya dapat beasiswa, sebenarnya membawa anak itu adalah salah satu cara saya untuk menebus masa lalumu. Bukan, menebus kerasnya keinginan saya gitu loh. Okay. Karena di satu sisi saya sadar sebenarnya melanjutkan S3 di luar negeri, Jerman jauh sekali ketika sudah dalam status istri, itu sebenarnya menunjukkan istri betapa keras istri dan ibu ya. Iya, betapa kerasnya sebenarnya orang itu, dan kalau ada baiknya pasti ada selalu sisi buruknya gitu. Nah, membawa anak itu sebenarnya adalah salah satu cara saya untuk menebus definisi buruknya dari keras itu. Jadi saya ingin membuktikan ke diri saya sendiri bahwa iya, saya sekarang sedang memperjuangkan cita-cita saya, tapi saya tidak pernah melupakan kodrat saya sebagai ibu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga mau menunjukkan ke suami saya bahwa iya, ini cita-cita saya, tapi saya tidak pernah mengorbankan keluarga kita, itu tidak pernah. Dan itu yang pertama niatnya. Terus yang kedua juga salah satu motivasi saya atau greget yang Bapak tanya tadi, kenapa saya mau sekolah S3 ke luar, toh S2 kan sudah. Saya juga mau memberikan pengalaman walaupun baru pendidikan sangat dini gitu.
mau memberikan pengalaman kesempatan kepada anak saya gitu. Karena pada saat di S2 dulu saya menemukan beberapa teman saya itu dulu dia waktu masih kecil-kecil TK seumuran anak saya itu diajak orang tuanya tinggal di sana, dan ketika sudah besar mereka mau pulang lagi gitu. Dan saya pikir, dan pada saat itu saya sangat iri gitu. Oh, mereka sangat luar biasa ya, mereka ditakdirkan dengan kondisi yang begitu luar biasa, dan akhirnya mereka juga mampu memotivasi diri mereka sendiri dengan usaha mereka sendiri untuk kembali lagi untuk sekolah dengan usaha mereka sendiri. Jadi saya pikir saya pengen anak saya juga seperti mereka gitu. Dan ketika nanti dia sudah punya motivasi tinggi untuk sekolah, dan ketika nanti sudah saatnya mereka mampu mencari peluang mereka sendiri gitu. Itu kawan-kawan kita kan juga seperti itu. Pak Fajri kan seperti itu. Iya, persis. Kecil berangkat ke Amerika, sekarang bawa ke Amerika dengan nekat. Ketika ngobrol juga, Pak kok nekat? Enggak Pak, ini apa, penebusan. Saya dulu kecil dia ajak ayah saya. Terus sekarang ya saatnya saya ngajak anak-anak saya. Iya. Juga gitu. Di Australia beberapa teman saya itu begitu Pak. Ternyata mereka TK-nya di sana. Jadi saya pikir, iya, saya pengen anak saya juga seperti mereka. Nah, ketika sudah sampai di Hanover mengurus anak sekaligus sekolah, itu kan wow. Jujur saya nggak kebayang, karena gini, ketika saya S3 di Surabaya, nggak gitu istri saya di Palembang, jadi saya pulangkan ke orang tua, saya pulang ke orang tua saya, gitu. Kayak orang marahan gitu. Oke. Tapi saya sendirian, jadi tanggung jawab saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Nah, dirimu itu kan membawa anak. Prosesnya gimana itu? Kita sharing dong pengalamannya gila-gilaan. Iya, jadi kan di awal kan Pak saya nggak langsung bawa anak Pak ya. Ada sekitar waktu 3 bulan kan. Karena apa? Karena di Jerman, Eropa umumnya itu proses administrasinya kan sulit sekali. Sulit sekali, termasuk membawa anak, walaupun itu anak kandung dan sebagainya. Proses administrasi itu sulit sekali. Dan selama 3 bulan, dan ketika saya berangkat meninggalkan anak saya, suami saya ngantar sampai Jakarta, dan anak saya nggak usah dibawa, saya bilang, karena saya tahu itu akan lebih sulit lagi. Dan ketika suami saya sudah meninggalkan saya masih di Cengkareng, terus saya video call sama kakak saya yang waktu itu saya titipin sementara anak saya. Pada saat itu saya bilang ke kakak saya mau batal aja kan, karena bayangan anak itu. Iya, benar. Itu yang bayangan anak. Tapi disitulah luar biasanya keluarga saya, luar biasanya suami saya. Mereka meyakinkan saya bahwa Jab akan baik-baik saja. Terus ibu saya juga ngomong, jangan khawatir katanya. Jab itu sama saya. Selagi saya hidup dia nggak akan apa-apa. Di sana saya luar biasanya karena mereka tahu bahwa saya sudah ada di titik itu, saya nggak boleh mundur lagi gitu. Karena itu jadi support keluarga yang luar biasa. Itu luar biasa. Padahal dirimu kelas kepalanya kan luar biasa juga. Tapi saya juga terkait dengan postingan Densa Surot ini juga, ibu saya itu nggak sekolah tinggi, dan tapi dia yang saya juga sangat syukuri bahwa tapi dia sangat mendukung cita-cita semua anak perempuannya gitu. Walaupun dia tuh nggak berpendidikan tinggi dan dia juga mungkin nggak tahu ya karir itu apa segala macam, tapi dia sangat mendukung itu. Dan ketika anak saya belum saya bawa itu, setiap hari saya nangis dan saya berdoa bahwa Tuhan tolong berikan kami jalan untuk bersama. Saya bilang setelah itu apapun konsekuensinya akan saya tanggung. Itu janji saya. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa jemput anak saya, terus anak saya masuk TK, dan setiap harinya pun sama, jadinya nangis. Tapi saya ingat lagi, jadinya nangis ya karena ya kita tahu lah gimana proses S3 itu gimana dengan segala dinamikanya. Terus juga anak saya juga di usia yang sangat perhatian besar. Ya, sangat butuh perhatian, dan juga nggak cuma perhatian tapi juga secara fisik juga butuh saya bersama dia dan sebagainya. Tapi saya ingat lagi bahwa oh ya saya sudah berjanji bahwa apapun konsekuensinya akan saya tanggung asal dia sama saya. Jadi ketika saya merasa dalam tanda kutip putus asa, desperate, saya akan selalu ingat itu. Oh ya, saya memang sudah berjanji bahwa apapun konsekuensinya akan saya tanggung. Jadi itulah yang membuat saya terus bertahan sampai akhir.
Itu ya saya. Ya kita kan sering-sering WA-an kadang di message di FB dan segala macam. Ya karena jujur buat saya, kalau saya di posisimu, ya meskipun bukan seorang ibu tapi seorang suami, nggak tahu deh, nggak kebayang gitu loh. Karena satu, nggak tahu apa berangkat ke Australia belum tahu dunia, tiba-tiba udah Australia, sudah menikah, punya anak, suami dan keluarga besar seperti itu, diplomasi dan segala macam, berangkat ke Jerman dan kondisi di Jerman gilanya. Makanya saya jujur, makanya kayaknya aku mesti ngomong wawancara untuk kita sharing bersama gitu bahwa apa ya, bukan hal yang mustahil seorang ibu atau anak sekolah tinggi, itu bukan mustahil, meskipun pasti beratnya minta ampun. Beratnya minta ampun. Saya masih ingat kan ketika kita ngobrol-ngobrol sudahlah ya, ketika saat itu juga saya ada, kamu berangkat 2017. Iya. Oh, waktu itu rame-ramenya akreditasi kan, sama-sama lagi John. Terus kemudian udahlah, kita akan tersenyum pada saatnya nanti. Ternyata kan memang setelah selesai kita bisa ketawa-ketawa kan. Ketawa perjuangan masa lalunya ini. Tapi ketika bimbingan S3 supervisor, tahu kan kondisi dirimu bahwa kamu bersama anak. Nah, saya juga sebenarnya agak bertaktik juga. Oh. Jadi di awal kalau S3 itu kan Pak, kita kan berkomunikasi awalnya itu kan dengan calon supervisor dulu Pak, sebelum universitas akan mengeluarkan LOE. Apalagi di Jerman itu semuanya kendalinya ada di tangan profesor. Kalau kata profesor enggak hanya di Jerman, di seluruh dunia seperti itu. Kalau S3 supervisor ya dewanya kita. Iya, tapi Pak ada saya terasa karena dari angkatan beasiswa saya kan dari berbagai penjuru dunia. Jadi kalau bahkan aturan yang sangat ketat dari universitas pun itu nggak akan berlaku kalau profesornya bilang misalnya iya atau tidak. Nah, jadi di awal ketika sudah dapat proses mendapatkan udah dapat LOE, saya bilang baru komunikasi ke profesor. Saya bilang begini, sebenarnya saya mau meminta persetujuan dia karena dia harus tahu kondisi saya. Ya, karena kan dia akan menjadi kendalinya dalam proses studi saya. Saya nggak akan bisa berjalan sendiri. Jadi saya bilang intinya bahwa saya mungkin tidak akan bisa melanjutkan proses ini, LOE itu maksud saya Pak ya. Kalau misalnya saya tidak mendapatkan persetujuan, sebenarnya saya bilang bahwa saya agak bingung sebenarnya harus mengkomunikasikan ini kapan. Saya bilang, tapi waktu itu sebelum berangkat, tapi saya rasa sebaiknya saya mengkomunikasikan sebelum berangkat, karena kalau misalnya beliau tidak setuju atau tidak bisa mensupport, saya paham kalau dia nggak setuju, karena itu kondisi yang abnormal memang. Dan supervisor juga harus tahu persis kan. Iya, dan supervisor saya itu juga cowok kan, supervisor pertama itu kan cowok gitu loh. Jadi maksud saya kalau dia tidak memahami atau belum bisa memahami keputusan saya dan kondisi saya itu wajar gitu. Iya. Saya bilang bahwa saya harus membawa anak saya. Kenapa suami saya tidak itu saya jelaskan ini. Saya bilang, tapi saya tidak bisa berangkat kalau tanpa dia. Saya tahu konsekuensinya akan besar. Dan ini akan sangat tergantung sekali dengan support dia. Kalau misalnya dia tidak bisa, maka saya tidak bisa melanjutkan ini. Dan syukurnya yaitu tadi rezeki Pak ya, bahwa saya dipertemukan dengan supervisor yang dingin di luar tapi hangat di dalam gitu ya. Terus dia bilang oke, katanya dia bisa paham, dia support dan apa yang bisa dia lakukan. Saya butuh surat segala macam dokumen Pak, yang dokumen bawa anak ke Jerman itu luar biasa, apalagi tanpa suami. Iya, tanpa suami saya juga harus datang ke notaris buat surat bahwa suami saya mengizinkan. Itu juga luar biasa. Jadi ya, mereka karena aturannya ketat sih, takutnya kan kayak sekarang kondisi, mungkin ketika saat dirimu berangkat nggak masalah, tapi ketika sekarang kan Eropa lagi bermasalah dengan refugee, para pengungsi itu ya, takutnya kan memang ke arah sana. Wajar sih, tapi ya memang kalau buat kita di Indonesia juga ribet
banget. Luar biasa dibandingkan di Australia, wah jauh luar biasa. Kalau nggak ini mungkin udah nyerah juga duluan kali ya dengan urusan dokumen. Dan akhirnya kan banyak juga kasus kenapa beberapa tidak membawa keluarga ya karena sistem administrasinya yang luar biasa itu. Tapi kamu supervisor sangat welcome ya? Dan cukup Saya memahami, bahkan juga dalam beberapa kondisi pasti banyak lah kayak kondisi genting di mana saya harus hadir di luar jam sekolah anak. Pada saat itu dia bilang bahwa nggak apa-apa bawa aja anak, padahal di Jerman itu sangat tidak lazim bawa keluarga ke lingkungan kampus, itu sangat tidak lazim. Tapi dia bilang nggak apa-apa bawa aja. Saya di sana padahal itu nggak lazim dan itu sebenarnya kalau kita kan biasa Pak ya, kondisi tertentu bawa aja anak nggak apa-apa, yang lain paham gitu ya. Kalau di sana itu sangat nggak lazim. Iya sih, sangat strict ya Jerman. Berarti ya supervisormu memang orang asli native ya. Tapi menarik ini, native tapi sangat apa ya, humble. Ini jadi ceritamu ya. Iya. Terus family man. Iya. Dan ketika ngobrol sama teman-teman lainnya juga supervisor saya itu memang beda, sangat beda dengan kebanyakan profesor Jerman. Beda sekali. Memang ya karena rezeki itu ya. Iya. Kayak karakter kadang-kadang karena keluarganya atau segala macam gitu ya. Ya, saya sering sih ngamatin profesor ini, kenapa sih dia bersikap seperti itu, pola pikirnya. Kebelakangan ini sih banyak mengamati pola pikir seseorang itu pengaruhnya dari apa, termasuk ini tadi kayaknya seru nih supervisormu, bukan? Iya, dan saya mahasiswa Indonesia pertama bimbingannya. Oh, iya. Kenal dekat dengan keluarganya akhirnya? Oh enggak, di sana enggak. Kalau di Australia memang supervisor akan mengundang mahasiswa ke rumahnya dinner. Kalau Jerman enggak. Iya, Jerman lain sih. Jerman enggak sama sekali. Tapi menarik itu supervisormu, seru. Gitu. Oke. Saya tidak akan membahas konflik di sana karena akan nyerempet kemana-mana. Enggak nyaman aja juga. Enggak nyaman. Tapi ketika sudah selesai dan segala macam, balik. Nah, pandanganmu gimana terhadap perjalanan hidupmu sendiri dari berangkat S2 di Australia yang nggak tahu apa, kemudian berangkat ke Jerman dengan membawa anak dan segala macam. Pandangan terhadap dirimu sendiri? Ya kalau bersyukur itu pasti Pak ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tanpa tidak ada pernah ceritanya itu karena kemampuan kita sendiri, itu nggak akan pernah ada ceritanya. Tapi dari perjalanan ini juga saya sebenarnya ngerasa kadang juga saya tuh melewati banyak tahap yang terlalu kejam dengan diri sendiri sebenarnya. Iya, dan sebenarnya saya juga berani menyimpulkan ini Pak karena beberapa kali juga ya anggaplah guru dosen itu juga ada setidaknya 3 orang yang mengatakan kepada saya bahwa mereka yang terakhir pemberi saya mengatakan kepada saya bahwa you should be nice to yourself. Nah, ya dari situ saya berpikir ini bukan pernyataan pertama kali gitu loh dari guru, anggaplah Pak ya, dari guru ini sudah ketiga kali guru mengatakan itu kepada saya gitu. Jadi saya juga berpikir sepertinya saya terlalu banyak mendorong diri saya gitu loh. Tapi itu mungkin sisi negatifnya itu, tapi sisi positifnya bahwa akhirnya Tuhan memberikan jalan saya sampai dengan tahap ini. Tapi setelah itu jadi saya sadar bahwa mungkin saya dalam bahasa negatifnya mungkin terlalu ambisius selama ini gitu Pak ya. Tapi sisi positifnya jadi saya juga berpikir bahwa benar mungkin saya terlalu keras dengan diri sendiri, bahwa padahal saya ini juga ciptaan Tuhan gitu, dan Tuhan juga menyuruh kita juga untuk menjaga diri kita sendiri juga gitu. Akhirnya juga saya berpikir bahwa dan saya mengatakan, dan apalagi suami saya kan 9 tahun. Jadi saya berkata bahwa ketika sudah selesai ini saya bilang I'm done. tapi buat saya ngamatin dari dirimu berangkat dari Australia sampai selesai apa ya,
kamu itu menghargai potensi dari dirimu, itu yang buat saya sih luar biasa. Karena kan banyak ya entah mahasiswa, entah teman atau sekitar kita yang potensinya luar biasa tapi dia tidak menghargai potensi itu. Iya. Dengan menghargai potensi ya gunakan semaksimal mungkin. Kan harus tanda kutip, kalau tadi merasa terlalu keras terhadap diri, kalau buat saya sih bukan terlalu keras, tapi itu apa ya, cara kita bersyukur mungkin seperti itu ya. Mungkin kita bersyukur terhadap anugerah yang sudah diberikan, kemampuan kita seperti itu ya digunakan gitu. Iya, dan saya selalu mensugesti diri saya begitu, Pak. Saya cuma berusaha kok, saya berusaha semaksimal mungkin. Tuhan kan menyuruh kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi ternyata Pak, orang di sekitar kita melihat kita dengan perspektif yang berbeda, dan saya pikir ada baiknya, ada benarnya yang mereka katakan. Karena kadang kita tuh nggak sadar loh, Pak, diri kita tuh seberapa mengerikannya diri kita, karena kita nggak tahu. Saya juga sering kok dikatakan hidup kok nggak santai, karena ya kebiasaan. Kayak hari ini ngapain aja itu udah sampai nanti malam udah ada schedule-nya, terus istri kadang terlalu tertata dan apa ya nggak nyantai banget sih hidup. Ya, ada saatnya santai, ada saatnya kita nge-push dong. Kalau nggak gitu keenaan gitu kan. Cuma saya mulai berpikir khawatirnya, Pak, kasihan dengan orang-orang di sekitar kita, kasihan dengan suami, dengan anak gitu. Jadi ya setelah selesai sekolah ini saya mulai bukan mengubah, kalau mengubah itu sulit, Pak, ya. Karena ini kan sudah ciptaannya gitu. Tapi sudah setidaknya mulai menyeimbangkan aja, membuat pola-pola yang mungkin akan lebih sinkron aja gitu. Ya saatnya dirimu untuk memetik hasilnya. Meskipun harus menanam lagi kan, nanti prosesnya kan panjang lagi Mas ya. Iya, kalau ngomong itu saya takut sih, Pak, terlalu gini ya kalau ngomong memetik hasil gitu kan. Ya enggak lah. Karena mengingat umur, terus mengingat capaian atau betapa orang lain luar biasanya gitu. Ya masih ada lah, di atas langit masih ada langit itu. Tentu, iya. Tapi kan kadang kita juga itu, kita harus bersyukur pada posisi kita sekarang. Kalau karena ini obrolan kita ini kan hanya sekedar menoleh ke belakang gitu, seperti apa ternyata gila-gilaan juga ya. Iya, setidaknya saya ada di posisi sekarang. Waktu itu kan saya bilang kapan ya saya ada di posisi yang nanti saya mengingat semua ini menjadi kisah yang luar biasa, dan alhamdulillah saya sudah sampai tahapan ini yang mengingat itu luar biasa. Bahkan kemarin ada alumni yang nanya, kok bisa sih Bu itu, terus alhamdulillah saya pun sampai sekarang juga nggak tahu kok bisa saya lulus gitu. Saya juga nggak tahu, aku bilang saya juga nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Ya, semoga sih obrolan ini jadi pembelajaran untuk banyak orang. Saya hanya coba merekam dan ya setelah mengamati ada beberapa alumni lagi yang, terutama yang cewek, fokus pertama ke cewek dulu, karena itu sekali lagi ya kata-kata dia dan stigma masyarakat sekarang. Ngapain sih cewek sekolah tinggi? Karena kalau saya pikir ini, keadaan Indonesia sekarang yang seperti ini yang kita kenal bersama, itu salah satunya juga karena underestimate kemampuan seorang perempuan. Karena justru kan dari mereka lah lahir generasi. Kalau pola berpikirnya, cara memandang hidupnya tidak terdidik secara benar, ya akan rusak semuanya gitu. Hal yang paling gampang ya rusak aja sih perempuannya, terus ambruk bangsa. Makanya saya nanti ada beberapa lagi terutama yang nabrak batas itu dirimu tuh kayaknya harus ngobrol lagi, benar-benar ngobrol yang kemudian saya paham dia gimana. Jap, ada shock culture nggak setelah TK di sana kemudian ke Palembang? Bingung nggak ya? Iya, tentu Pak ya, kalau anak umur bahkan pada saat
bilang kan kami dari awal sounding bahwa nanti SD-nya akan di Indonesia, di Palembang, karena di sana kan anak istilahnya tahun terakhir di TK itu sudah disalurkan langsung otomatis tersalurkan di SD. Jadi teman-teman dia di TK itu di SD yang sama, jadi dia bilang bahwa dia nggak mau karena dia mau TK sama teman-temannya itu. Di situ juga itu kan bukan perkara sipol ya Pak, itu dijelaskan gitu loh, dijelaskan dan sebagainya bahwa kita nggak bisa tinggal di sini selamanya. Tapi saya juga yang bersyukur juga bahwa ternyata anak saya betah gitu. Karena yang paling saya takutkan itu sebenarnya bukannya nggak lulus atau gimana, tapi saya takutnya anak saya nggak bahagia di sana berdua sama saya. Tapi ketika mereka itu, oh ternyata anak saya betah di sana gitu loh. Anak-anak yang seumur itu kan proses adaptasinya cepat banget. Iya. Karena saya ngalami dulu besar sampai sekitar SD kelas 2 itu di Jakarta. Di Jakarta, kemudian Jakarta Coret di Rempoa saja. Jakarta, terus SD kelas 3 pindah ke Kota Malang. Ini proses adaptasi paling 6 bulan. Kalau saya kemudian ingat 6 bulan 1 tahun itu udah berbaur. Iya, jadi di sounding terus ketika pas kan Pak pulang sini usia SD. Terus SD-nya juga kami pilih SD yang basicnya pendidikan Islam. Jadi kan itu kan beda sekali dan setiap hari terus terang bahkan sampai dengan hari ini setiap hari itu penuh dengan protes. Karena totally different gitu kan, totally different gitu loh. Sistem pendidikan dan sebagainya. Kenapa dia nggak boleh begini? Karena kan pendidikan di Jerman kayak kita tahu kan fokusnya pada kedisiplinan, kreativitas gitu. Kalau kita kan beda. Nah, cuma saya bilang jadi itu setiap hari pasti penuh dengan komplain dari dia, kenapa harus begini, kenapa harus potensinya luar biasa itu. Saya sih lihat anak-anak sekarang itu kan terutama yang di sekitar kita keberanian untuk berargumen, keberanian untuk komplain berdasarkan pendapat. Jarang banget saya. Iya, jadi tugas PR utama saya itu apa? Nambah stok sabar. Itu luar biasa. Nah, kalau stok sabar kamu banyak kok. Kamu nabungnya itu sejak S2 itu. Itu luar biasa udah. Kalau saya mungkin entah orang lain ketika kamu melihat prosesmu luar biasa. Masih keep kontak dengan supervisor? Iya, terakhir masih karena mereka kan juga aktif sekali Pak ya dengan seminar dan sebagainya. Cuma karena memang saya juga bilang bahwa saya butuh waktu juga untuk settle di sini karena kita kan juga tahu Pak ya di sini juga sistem prosedur dan segala macamnya nggak ribet. Ya, cuma intinya dia juga bilang bahwa apalagi kondisi terakhir kan kan pandemi, dia juga sangat khawatir dengan kondisi kami dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa dia juga sangat bersyukur lah bahwa kami sudah ada di tengah keluarga. Iya, karena itu juga makanya saya bilang luar biasa Tuhan perjalanan ini dari awal bahkan sampai dengan hari terakhir kami mau pulang pun itu juga penuh dengan kisah itu. Karena kami pulang dalam kondisi pandemik padahal di awal bener lah bisa dibilang. Lihat postingmu itu kan iya, luar biasa. Bawa koper-koper segede gaban itu kan, terus mesti transit di sana dan sini, belum ada siap itu. Terus kamu cerita siap itu sangat mandiri. Ya mungkin kalau perjalanan itu nggak di kondisi pandemik sebenarnya udah rutinitas ya Pak. Cuma karena kondisi pandemik itu yang luar biasa. Dan sempat nginep di bandara ini. Nginep di Amsterdam di hotel dekat bandara. Dengan segala macam bawaan barang segitu itu setelah mengirimkan 6 box buku Pak, buku dan barang-barang terutama mainan anak saya kan. Kebayang. Saya pindah dari Surabaya ke sini aja, istri saya langsung bingung. Ini bukumu selama kuliah? Iya. Terus gimana bawanya? Nggak tahu. Ya, cuma kalau ngirim-ngirim barang Pak ada pengalaman waktu S2 dulu kan juga ngirim-ngirim barang. Oke, sip. Terima kasih. Udah hampir 1 jam. Kita hampir 1 jam ngobrol. Terima kasih sharing-sharingnya. Semoga jadi pembelajaran untuk kita semua sih.
berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi. Karena ia akan menjadi ibu yang cerdas dan melahirkan anak yang cerdas pula.